Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, tidak lupa yang pertama selalu bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Yang kedua, sholawat salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Oke, pagi ini akan kami bacakan tentang sifat wajib bagi Allah yang 20 sebagaimana ajaran Masyekh Asy'ari. Yang pertama adalah sifat wujud, artinya Allah itu ada. Allah ada ditandai dengan adanya alam semesta. Tercermin dalam surat Toha ayat 14. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Surat Toha ayat 14. Selanjutnya yang kedua, sifat qadam atau terdahulu. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sang pencipta yang ada terlebih dahulu dari segala sesuatu yang diciptakan. Dalilnya surat Al-Hadid ayat 3, dialah yang awal, yang akhir, yang dzahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Selanjutnya sifat ketiga, sifat baqo, artinya kekal. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha kekal, tidak akan punah atau binasa. Hal ini tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qasas ayat 88. Artinya segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala sesuatu menjadi wewenang Allah dan hatinya kepadanya. Kamu dikembalikan surat Al-Qasas ayat 88. Keempat, mukhalafatu lil hawadisi. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta beserta isinya, maka Allah pasti berbeda dengan makhluknya. Tidak ada yang menyamainya, dan dia tidak menyamai ciptaannya. Dalam bahasa Arab, mukhalafatul lil hawadisi artinya berbeda dengan sesuatu yang baru. Makhluk ciptaan Allah juga mustahil membutuhkan bantuan untuk menciptakan hal itu. Tersebut dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11, yang artinya tidak ada sesuatu yang serupa dengan dia, dan dia yang maha mendengar, maha melihat. 5. Qiyamuhu bin nafsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri sendiri, dia tidak bergantung kepada siapapun, serta mustahil membutuhkan bantuan dari yang lain. Quran surat Al-Ankabut ayat 6, sungguh Allah maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam, dari seluruh alam. Sifat yang ke-6, wahdaniyah. Sifat wajib bagi Allah yang lain adalah wahdaniyah, artinya esa atau tunggal. Hambanya yang mesti mengimani bahwa Allah adalah yang maha esa, yang artinya dia adalah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Surat Al-Ikhlas, yang artinya katakanlah dialah Allah yang maha esa. Sifat yang ke-7, qudroh. Qudroh berarti Allah zat yang maha kuasa atas segala apapun dan
Tidak ada satupun yang bisa menandingi kekuasaannya. Mustahil bagi Allah Subhanahu tidak memiliki kuasa. Surat Al-Baqarah ayat 20 artinya sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya sifat ke-8 iroda. Iroda berasal dari bahasa Arab yang artinya berkehendak. Maksudnya setiap hal yang ada di alam semesta ini berjalan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu yang dengan paksaan. Apabila Dia berkehendak, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Dalilnya surat Al-Hud ayat 107, artinya sesungguhnya Tuhanmu Maha pelaksana terhadap yang Dia kehendaki. 9. Sifat ilmu. Ilmu artinya pengetahuan. Maksudnya Allah SWT mengetahui atas segala sesuatu, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, yang gaib maupun yang nyata. Bahkan Allah SWT mengetahui apa yang terbayang maupun yang tidak terbayang atau tidak terlintas di benak manusia. Demi Allah Maha mengetahui segala sesuatu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Nisa ayat 176. Sifat selanjutnya yang ke-10, hayat, artinya hidup. Allah SWT adalah zat yang maha hidup. Dia tidak akan binasa, sebab Dia kekal selamanya. Dan bertakwalah kepada Allah yang maha hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Surat Al-Furqan ayat 58. 11. Sifat sama. Sama artinya bahwa Allah SWT mendengar, maha mendengar. Dia mendengar setiap hal yang diucapkan maupun yang disembunyikan. Mustahil bagi Allah tuli dan tidak mengetahui. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 256. Sifat yang ke-12 yaitu basar atau melihat. Tidak ada yang maha melihat sesuatu selain Allah. Segala yang ada di dunia tidak luput dari penglihatannya. Sebagaimana surat Al-Hujurat ayat 18 artinya, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya sifat yang ke-13 kalam. Kalam berarti bahwa Allah SWT Maha berfirman melalui wahyu yang tertera dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi, termasuk Al-Quran. Dalilnya dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 143. Artinya, dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Sifat yang ke-14 kodam. Qodiron, mirip dengan kudroh, artinya segala di dalam semesta berada dalam kekuasaan Allah. Surat Al-Baqarah ayat 20, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Yang ke-15 muridan, selain maha berkehendak, Allah SWT memiliki sifat maha menghendaki. Sifat muridan ini menyatu dengan sifat irodah. Maksudnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap yang Ia kehendaki. Surat Al-Hud ayat 17. Sifat yang ke-16 aliman, mirip dengan sifat ilmu. Allah SWT juga bersifat aliman, artinya Dia maha
mengetahui, artinya dia mengetahui segala hal dan pengetahuannya tidak terbatas. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat Nisa ayat 176. 17. Hayyan. Hayyan artinya zat yang maha hidup. Sifat ini menyatu dengan sifat hayat yang disebut sebelumnya. Sifat ke-18. Sami'an. Sami'an artinya Allah SWT adalah zat yang maha mendengar, maka mustahil baginya sebagai zat yang tuli. Sifat ini menyatu dengan sifat sama yang disebut sebelumnya. Rujukan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 256. Artinya dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Sifat ke-19. Basiron. Basiron artinya bahwa Allah SWT bersifat maha melihat. Mustahil baginya untuk tidak melihat atau buta atas segala hal. Sifat ini menyatu dengan sifat basor sebagaimana disebutkan sebelumnya surat Al-Hujurat ayat 18. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Terakhir yang ke-20. Mutakaliman. Dalam bahasa Arab, mutakaliman artinya berfirman atau berkata-kata. Maksudnya Allah SWT adalah zat yang berkata dan mustahil baginya untuk diam atau bisu. Rujukannya adalah firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 164. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung, surat An-Nisa ayat 164. Demikianlah diantara 20 sifat Allah. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.